Malam ini kita bersama-sama akan mempelajari Wahyu dari pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, sebelumnya saya akan bacakan bagian ini terlebih dahulu. Wahyu pasal yang ke-19 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deruh guruh yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Karena katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, kita melihat satu pujian haleluya yang berkumandang ya di surga. Jadi hari ini kita di dalam dunia ini, baik di dalam gereja, kita juga selalu memuji Tuhan ya. Jadi hari ini kita memasuki Mazmur pasal yang ke-19. Kita memasuki suatu pasal yang penuh dengan puji-pujian ya. Nah, puji-pujian itu dinaikkan karena Yesus akan datang kembali, dan itu akan dijelaskan di dalam ayat yang ke-11 ya, akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Jadi selama sepanjang dari pasal ini kita melihat berulang kali suara-suara yang berkumandang tentang haleluya itu dinyanyikan ya. Haleluya, pujilah Tuhan ya, amin ya. Kita melihat di dalam ayat yang pertama ada haleluya ya. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita ya. Lalu kemudian kita juga melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan haleluya ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan amin, haleluya ya. Lalu di dalam ayat yang kelima, pujilah Allah kita. Sebenarnya juga haleluya ya. Jadi kita juga melihat di dalam ayat yang keenam dikatakan haleluya ya. Jadi berulang kali disebutkan haleluya ya, haleluya, karena haleluya adalah memuji Tuhan. Jadi sepanjang pasal yang ke-19 itu kita melihat berulang kali istilah haleluya ya, pujian-pujian itu dinaikkan kepada Allah. Ini merupakan satu catatan yang sangat indah tentang apa yang akan terjadi ya, di mana Tuhan akan melenyapkan ya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini.
segala kejahatan akan dimusnahkan dan kerajaan Allah akan datang, ya. Jadi mungkin secara historis nantinya kita tidak akan berada di dalam bumi ini karena kita sudah diangkat ke surga. Kita adalah antara mereka yang akan bernyanyi di surga menyembah kepada Tuhan. Tapi ini juga merupakan satu catatan sejarah yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi, ya. Secara nubuatan Allah telah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi. Jadi kita melihat Tuhan Yesus, dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dia telah membuka gulungan, menghakimi, ya. 7 gulungan itu semua dibuka, dan kemudian sangkakala, 7 sangkakala juga sudah ditiupkan, dan kemudian Tuhan juga menghakimi melalui 7 cawan, ya, 7 cawan, cawan yang ketujuh juga sudah dituangkan, dan kita melihat bagaimana semua kejadian-kejadian itu, ya, begitu mengagetkan, begitu menakutkan kita, ya. Dan setelah semua penghakiman yang Tuhan lakukan itu terjadi, maka pasal 19 ini di bagian depan berbicara tentang puji-pujian yang dilakukan, yang berkumandang di surga. Kemudian mulai ayat yang ke-11 kita akan melihat bagaimana kerajaan Allah nantinya akan datang ke dalam dunia ini, ya. Suatu kemenangan Tuhan, suatu kebesaran Tuhan itu nantinya akan dinyatakan. Jadi kita melihat di sini ada satu sukacita yang luar biasa, ada satu pujian-pujian yang luar biasa, karena pertama-tama sistem kejahatan dunia, sistem ekonomi dunia yang tidak adil, yang tidak benar, itu telah dimusnahkan, ya. Kristus telah menang. Ya, jadi kerajaan Allah yang kita tunggu-tunggu sudah datang, ya. Jadi kalau kita kembali melihat sejenak akan pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi kita melihat di sini pujian yang disampaikan oleh para makhluk kepada Tuhan mulai dari pasal yang keempat, ya. Kemudian kita melihat juga di dalam pasal yang kelima, ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Tanduknya 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh yang diutus ke seluruh bumi. Jadi anak domba kita tahu di sini yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Kita juga sudah menjelaskan tentang ketujuh roh itu, dan kita melihat bagaimana 7 roh itu diutus, ya, ke dalam dunia ini. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi puji-pujian dinaikkan karena memang anak domba itu layak. Mengapa dia layak? Karena dia telah disembelih, karena dia telah membeli kita dengan harganya yang sudah lunas dibayar, yaitu dengan darahnya sendiri. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus, dia layak untuk disembah, dia berhak untuk menerima puji-pujian, dia berhak untuk menerima seruan-seruan daripada malaikat-malaikat, daripada gerejanya. Karena apa? Karena dia sudah mau mengorbankan dirinya untuk kita, ya. Kemudian di dalam pasal yang ke-17 dan ke-18 sekali lagi kita melihat bahwa agama palsu dunia dimusnahkan, kemudian sistem ekonomi dunia yang kotor, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu dimusnahkan, ya. Mengapa dimusnahkan? Karena mereka bertentangan dengan sistem Allah, karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Sehingga pada waktu
sistem ekonomi dunia dan sistem agama dunia dihancurkan, dimusnahkan. Kita melihat raja-raja maupun penduduk bumi ini menangis, ya, merasa celaka, ya, karena Babel, kota besar itu telah dihancurkan. Ya, jadi kita melihat berulang kali ada seruan celaka, celakalah kota besar itu. Ya, Babel itu sesuatu kota yang merupakan sistem global secara ekonomi dan juga tempat di mana orang-orang menyembah kepada antikristus itu secara sangat ajaib, ya, dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan, ya. Dan juga kita ingat di dalam pasal yang ke-18 itu berbicara tentang bagaimana darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang telah dibunuh di bumi itu berada di kota itu, ya. Jadi itulah sebabnya segala sistem agama, segala sistem politik, segala sistem ekonomi dunia yang tidak cocok untuk kerajaan Allah itu harus dimusnahkan terlebih dahulu sebelum kerajaan Allah itu hadir. Ya, jadi kita sudah membahas akan hal ini di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, ya. Sehingga minggu lalu kita juga di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 seruan untuk bersukacita, ya, di surga. Dan di dalam pasal yang ke-19 ini kita melihat seruan itu diresponi, diterapkan. Jadi kita melihat adanya suara sukacita, suara puji-pujian kepada Allah dinyatakan di dalam pasal ini. Ya, jadi kita melihat satu hal yang sangat indah yang telah terjadi, ya, di dalam kehidupan umat-umat percaya dan juga di dalam surga para raja-raja. Mereka begitu bersukacita, mereka begitu bergembira karena dunia yang lama ini sudah dihancurkan, karena dunia yang lama ini adalah satu dunia yang menentang Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga mereka harus dihancurkan secara total, ya. Lalu kita melihat di dalam ayat yang pertama daripada pasal yang ke-19 ini dikatakan kemudian daripada itu. Nah, kita membaca berkali-kali istilah kemudian daripada itu, ya. Itu adalah suatu pertanda tentang kronologi yang terjadi. Nah, kita juga pernah membahas bahwa pasal yang ke-17 dan ke-18 itu merupakan suatu sisipan. Artinya dalam pasal 17 dan ke-18 secara khusus, ya, malaikat menjelaskan tentang kota Babel yang dihancurkan itu, tentang sistem agama palsu yang dihancurkan, tentang sistem ekonomi politik yang dipimpin oleh antikristus yang dihancurkan. Itu secara detail dibahas di situ. Jadi itu tidak berada di dalam kronologi, tetapi tidak secara kronologis, ya. Artinya dia bisa meloncat sana sini, ya, tidak mengikuti akan kronologi itu. Tetapi kalau kita melihat dikatakan di dalam ayat yang ke-19 ayat yang pertama, kemudian daripada itu. Jadi itu sambungan daripada pasal yang ke-16 ayat yang terakhir yang mengatakan bahwa Tuhan menyuruh malaikat menuangkan cawan yang ketujuh. Kemudian di situ Tuhan mengingat akan Babel, Tuhan hancurkan Babel itu. Ya, setelah Tuhan menuangkan cawan yang ketujuh, penghakiman setelah dilakukan. Nah, ini istilah kemudian daripada itu adalah secara kronologi itu adalah sambungan daripada bagian tersebut. Jadi di sini kita melihat, ya, Yohanes dia katakan kemudian daripada itu aku mendengar, ya, suara. Dia kadang-kadang mengatakan aku melihat, ya. Sekarang dia mengatakan aku mendengar suara seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga.
Jadi suara yang dia dengar itu adalah suara yang datang dari surga, ya. Jadi suara itu katanya haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Jadi ada seorang penulis, dia secara khusus meneliti ya istilah haleluya, mengapa mereka menyanyi haleluya, alasan-alasannya ya. Kita dapat melihat ya paling sedikit ada 5 alasan yang dicantum di dalam pasal yang ke-19 ini ya. Pertama-tama disebutkan sebagai keselamatan ya, keselamatan telah dinyatakan ya, keselamatan daripada Tuhan. Nanti secara detail kita akan menjelaskan lagi. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang kedua ya, kita lihat keadilan Tuhan ya, keadilan Tuhan ditegakkan ya. Kemudian dikatakan juga dia yang melenyapkan pelacur itu ya, dia menghancurkan segala pemberontakan ya. Lalu dikatakan Tuhan sebagai raja ya, dia akan memerintah untuk selama-lamanya ya, dia yang maha kuasa telah menjadi raja ya. Kemudian di dalam ayat yang ketujuh kita melihat perkawinan anak domba dengan gerejanya. Jadi itu adalah satu bagian yang sangat indah, puji-pujian yang diangkat di surga untuk memuji Tuhan, karena pertama keselamatan dari Tuhan itu dinyatakan, itu datang daripada Tuhan. Kemudian keadilan Tuhan itu dinyatakan ya, dan kemudian pemberontakan yang terjadi di dalam dunia ini telah berakhir. Lalu kemudian Tuhan menjadi raja dan kemudian perkawinan anak domba. Ya, jadi itu adalah alasan-alasan mengapa ya malaikat itu menyuruh bersukacita, menyuruh memuji Tuhan, dan suara haleluya itu berkumandang ya, seperti yang sudah kita bahas tadi di dalam ayat yang pertama, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang keenam ya, ada haleluya ya, dikumandangkan terus. Jadi berulang-ulang mereka memuji Tuhan dengan istilah haleluya itu. Ya, jadi pertama-tama kita melihat dikatakan di sini ya. Jadi haleluya itu dinyatakan karena apa? Karena keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Jadi di dalam pasal yang ke-16 kita juga melihat bagaimana kekalahan daripada iblis ya. Kemudian mereka menyerang Tuhan lagi di Harmagedon, dan kemudian Tuhan mengalahkan mereka. Jadi di sini dikatakan keselamatan itu datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya, dan Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Nah, ada seorang membahas istilah keselamatan itu telah penuh katanya. Karena di sini istilah keselamatan kita ya. Jadi keselamatan yang sudah penuh ya. Ya, saya teringat dengan 2 ayat yang ada di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang keselamatan yang masih kita nantikan ya. Kita tahu ada istilah justification, yaitu pengudusan kita, pembenaran kita ya. Kemudian sanctification, pengudusan kita, dan kemudian glorification ya, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi keselamatan di sini berhubungan dengan kemuliaan tubuh yang mulia yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, seperti kita pernah bahas di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 ya, di situ dikatakan dari kematiannya yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi kalau kita melihat akan ayat ini ya, ada 3 kali istilah menyelamatkan ya. Yang pertama, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah menyelamatkan kami ya. Jadi dia telah menyelamatkan kami, kemudian dia akan menyelamatkan kami. Nah, telah adalah sesuatu yang sudah berlalu, akan adalah sesuatu yang
belum terjadi, dan kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi ada dua akan, ya. Jadi akan yang satu adalah sesuatu yang dekat, ya, yang akan terjadi. Akan yang satunya lagi adalah sesuatu setelah akan yang pertama. Ya. Jadi ada tiga waktu di mana Tuhan menyelamatkan kita. Ya, jadi yang pertama dia menyelamatkan kita seperti yang saya katakan tadi, telah itu adalah justification kita. Ya, kita dibenarkan pada waktu kita percaya, itu adalah satu titik di mana kita diselamatkan. Kemudian dikatakan dia akan, yaitu sehari-hari di dalam proses pengudusan kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menyelamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, daripada hidup yang tidak berarti, daripada jalan yang tersesat, ya. Tuhan akan mengait kita seperti gembala membawa dombanya selalu kembali kepada jalan yang benar. Jadi Tuhan itu seperti gembala menuntun kita. Roh Kudus akan selalu memelihara, akan selalu menjaga kita. Jadi ini adalah akan yang pertama. Akan yang kedua, ya, itu yang berhubungan dengan ayat kita ini, yaitu keselamatan yang sempurna, ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, dia akan menyelamatkan kita. Seperti yang kita baca di dalam Filipi pasal yang ke-20, pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dan 21, ya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi hari ini tubuh kita setelah kita diselamatkan, tubuh kita masih lemah, tubuh kita masih tidak sempurna, tubuh kita bukan tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan Yesus. Nah, yang dikatakan tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan Yesus itu adalah tubuh Tuhan Yesus setelah dia bangkit daripada kematian kita. Jadi dikatakan di sini kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kita sekarang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mengapa kita masih menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Apakah itu membingungkan saudara sekalian? Ya, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mengapa kita masih menantikan Dia? Nah, istilah menantikan ini menunjukkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, yaitu Wahyu pasal 19 dan seterusnya tentang kerajaan Tuhan yang akan datang, keselamatan yang akan kita terima. Ya, jadi ini kita masih menantikan. Ya, berarti belum terjadi pada hari ini. Walaupun Tuhan Yesus sudah selesai melakukan keselamatan bagi manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib, ya. Tetapi kita masih menanti dia untuk datang kembali. Pada waktu dia datang kembali, bukan untuk memindahkan kita daripada dosa ke dalam kerajaannya, tetapi dia akan mengubah tubuh kita. Ya, jadi tubuh dikatakan sekarang ini adalah tubuh yang hina. Saudara mungkin bilang tubuh saya baik-baik, ya. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan tubuh mulia Tuhan, tubuh ini sangat tidak ada artinya, saudara sekalian, ya. Ini adalah kemah kalau menurut Paulus, ya, di dalam 2 Korintus, ya. Saudara sekalian, kita tahu perbedaan antara rumah dan kemah, ya. Kita tidak akan selamanya tinggal di kemah, ya. Kalau saudara berkemah, ya, nah Gunardi suka sekarang, ya, pergi berkemah, ya. Kalau kita berkemah, kita hanya satu hari, 2 hari, paling lama 1 minggu, 2 minggu, ya. Saudara sekalian, kita tidak akan selamanya tinggal di kemah, kan begitu. Kita akan tinggal di rumah. Kita akan bagaimanapun juga akan kembali ke rumah. Jadi ini tubuh ini dikatakan hina, dikatakan kemah, ya, sementara. Jadi tubuh ini akan sangat gampang rusak, akan sangat gampang berlalu, saudara sekalian, yang akan mengalami kematian. Ini adalah tubuh yang bukan tubuh mulia, ya. Jadi di sini kita melihat ada dua
macam tubuh yang digambarkan di dalam Filipi, tubuh yang hina dan tubuh yang mulia. Jadi di dalam ayat yang pertama tadi kita melihat keselamatan adalah mengubah tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Jadi kita saat ini sedang menantikan keselamatan yang akan Tuhan lakukan, yaitu melalui akan perubahan akan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu kemudian kita kembali di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, aku mendengar sesuatu suara seperti suara yang nyaring, saudara sekalian. Ya, jadi kita melihat di sini ada gabungan puji-pujian. Ya, kalau kita melihat suara haleluya itu memang selalu dikumandangkan, ya, khususnya di dalam Mazmur kita akan membaca banyak sekali tentang puji-pujian haleluya yang dikumandangkan kepada Allah. Misalnya di dalam Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang ke-35 dikatakan, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Jadi pasal yang ke-17, pasal yang ke-18 kita melihat bagaimana sistem agama dunia dihancurkan, kemudian sistem ekonomi, sistem politik dunia ya dihancurkan, dimusnahkan, manusia, orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu dikatakan dimusnahkan, ya seperti yang dinubuatkan juga di dalam Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang ke-35. Nah, di dalam situasi yang demikianlah mereka bersama-sama menyerukan suatu pujian, haleluya. Ya, jadi pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Itu sudah dikumandangkan sejak di dalam Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang ke-35 itu, ya. Jadi kita melihat dunia akan dibawa kendali Allah sekali lagi, ya. Jadi pertama-tama pada waktu Allah menciptakan manusia dan menciptakan dunia ini di bawah kontrol Allah. Kemudian manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak taat kepada Tuhan, manusia ingin mencoba untuk mengontrol hidupnya, manusia menyerahkan diri kepada si jahat, ya. Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi sampai waktunya. Nah, Tuhan akan mengambil alih, ya. Jadi dikatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan akan dinyatakan, keselamatan dari Tuhan akan dinyatakan. Itulah sebabnya mereka memuji Tuhan dengan seruan haleluya, ya, karena Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat indah. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusak bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Nah, sekali lagi pelacur di sini adalah penyembah berhala, ya, karena tadi di dalam ayat yang ke-10 kita melihat adanya pernikahan antara anak domba dengan gerejanya. Nah, gereja adalah pengantennya. Ya, saudara sekalian, seharusnya manusia mempunyai hubungan dalam konsep perkawinan dengan Allah, tetapi mereka yang menyembah kepada berhala dianggap sebagai pelacur, ya saudara. Jadi Tuhan dengan keadilannya, dengan kebenarannya menghakimi akan mereka yang menyembah kepada berhala. Jadi kita melihat di sini sekali lagi penghakiman yang benar dan yang adil, penghakiman yang sempurna itu dijalankan di atas bumi ini. Ya. Kita selalu berdoa supaya adanya negara yang adil dan makmur. Ya. Jadi keadilan memang merupakan kerinduan daripada semua manusia, baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen. Ya, kita sangat mengharapkan keadilan. Ya.
Karena keadilan itu memang sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dapat membawakan keindahan di dalam hidup manusia. Sesuatu yang dapat menolong manusia untuk terhindar daripada hal-hal yang merusak. Tetapi saudara sekalian, ya, sejak dunia jatuh ke dalam dosa, kita melihat bahwa kita sulit untuk menemukan keadilan yang sesungguhnya. Ya, manusia tidak dapat lagi mengerti apa sebenarnya adil. Ya, karena kita melihat di sini, ya, keadilan seolah-olah disalahgunakan, keadilan seringkali diinjak-injak oleh orang-orang yang mempunyai kuasa untuk menjalankan keadilan. Ya, jadi kita melihat sebenarnya keadilan yang sempurna hanya ada pada Tuhan. Ya, manusia walaupun berjuang untuk memahami, untuk menghormati, untuk menjalankan keadilan, tetapi saudara sekalian, di dalam dunia ini memang sulit ya kita menemukan keadilan. Seringkali terang dianggap gelap, gelap dianggap terang, ya. Seringkali yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, ya. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Yang pahit dianggap manis, yang manis dianggap pahit. Ya, itulah keadaan konsepsi manusia tentang keadilan, sehingga sulit bagi kita untuk mendefinisikan maupun untuk menjalankan, ya, akan keadilan ini. Kita di dalam suatu negara kita mempunyai departemen kehakiman, ya, tetapi apakah mereka benar-benar, ya, mengerti apa itu keadilan, atau apakah mereka benar-benar dapat menjalankan keadilan, ya. Jadi seolah-olah kita menghadapi suatu kenyataan bahwa keadilan itu memang hilang di dalam sejarah manusia. Keadilan itu hilang di dalam kehidupan manusia, ya. Jadi bukan hanya pada masa sekarang kita menghadapi hilang keadaan, situasi hilangnya keadilan di dalam dunia ini. Ya, bahkan kita kalau melihat di dalam pengkhotbah, ya, seorang raja sendiri menuliskan akan apa yang dia alami di dalam hidupnya. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Nah, saudara sekalian, yang ditindas tidak mempunyai kekuasaan, yang menindas mempunyai kekuasaan, sehingga walaupun ditindas dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu yang terjadi, yang kita alami, yang kita lihat di dalam dunia ini. Ya, dia melihat air mata orang yang ditindas, tetapi air mata tinggal air mata, mengalir terus, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya dapat menangis saja. Ya, jadi karena apa? Karena yang menindas itu mempunyai kekuasaan. Jadi itu yang dilihat oleh pengkhotbah. Kita juga melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 daripada pengkhotbah pasal yang ke-5. Jadi pengkhotbah sekali lagi berkata, kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran karena perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu mendoakan mereka yang dipercayakan untuk memimpin bangsa dan negara kita, ya. Karena apa?
Karena kalau rajanya itu adil, dihormati, nah mereka dikatakan mereka beruntung. Jadi kita selalu mendoakan, ya. Jadi kita melihat pada waktu kita percaya bahwa pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, ya. Jadi dia sendiri melihat keadaan dunia yang tidak ada keadilan, ya. Jadi kita melihat itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, ya. Lalu di dalam ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan keuntungan itu, ya. Lalu kemudian di dalam Habakuk pasal yang pertama, di dalam bagian ini, ya, Habakuk juga mendapatkan suatu penglihatan daripada Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantaian dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi kita melihat sejak masa zaman perjanjian lama, Habakuk dikatakan sudah melihat akan ketidakadilan itu terjadi, ya. Dikatakan di sini hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Nah, kita tadi katakan kita punya departemen penghakiman, kita punya banyak polisi, ya saudara sekalian, kita punya banyak uang yang dipakai untuk pemerintahan, ya, untuk supaya menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang negara, ya. Jadi begitu banyak polisi sudah digalakkan, tetapi apakah keadilan itu tetap kita temukan, ya saudara sekalian? Dan memang setiap negara mempunyai kondisi keamanan yang berbeda-beda. Setiap negara mempunyai cara untuk menangani orang jahat dengan sistem yang berbeda-beda, dan yang sangat mempengaruhi itu adalah orang-orang yang menjalankan hukum atau menjalankan sistem itu, ya. Jadi kalau orang-orang yang menjalankan hukum dan menjalankan sistem itu sendiri adalah personal yang tidak hidup takut akan Tuhan, maka bagaimanapun baiknya sistem itu, berapa banyak pun orang-orang yang telah didudukkan di dalam pemerintahan, tetap tidak akan membantu, ya. Jadi orang-orang yang menjalankan sistem itu yang perlu kita doakan supaya mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan. Tetapi memang pada kenyataannya, selama kita masih berada di dalam dunia ini, penindasan, ketidakadilan, kelaliman yang disebutkan di sini, kejahatan yang dilihat oleh Habakuk juga akan kita lihat. Seorang mengatakan jutaan personel yang sudah di-hire oleh pemerintah, triliunan dolar sudah dipakai untuk membiayai supaya keadilan ditegakkan. Akan tetapi kelihatannya manusia masih tetap melanggar hukum. Karena apa? Nah, seorang lain menuliskan, karena orang-orang yang telah di-hire itu pun belum tentu kita percayai, ya. Jadi itulah sesuatu yang menjadi masalah besar yang kita hadapi di dalam hidup kita hari ini. Tetapi walaupun di dalam dunia tidak ada keadilan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, ya. Di dalam Imamat pasal yang ke-19 Tuhan selalu menyerukan
Dikatakan di sini, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan ingin umatnya menjalankan keadilan. Ya. Di dalam Mika juga diingatkan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi itu adalah satu tuntutan yang Tuhan inginkan daripada umatnya. Ya. Dalam Yeremia kita membaca, ya Yeremia pasal yang ke-33, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, dan ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Jadi kita melihat di dalam dunia, kita sulit menemukan keadilan, tetapi kita menantikan sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, ya melalui nabi-nabinya, melalui Yeremia yang baru saja kita baca, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Di dalam Mazmur kita juga membaca bagaimana Tuhan akan menghakimi dengan adil. Nah, Tuhan akan menghakimi yang lalim, Tuhan tidak akan berpihak pada mereka yang melakukan kejahatan, Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Di dalam sejarah kelihatannya apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak terjadi, saudara sekalian, ya, sehingga kadang-kadang ada orang menjadi kecewa, ada orang menjadi bertanya-tanya. Tetapi kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Yeremia pasal yang ke-33 ini, kita menemukan bahwa waktunya Tuhan belum tiba. Ya, dikatakan di sini waktunya akan datang. Nah, saudara sekalian, kalau dikatakan waktunya akan datang berarti belum sampai. Ya. Nah, kita sudah membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-19 dikatakan Tuhan akan mengadili dengan adil, ya, dan benar. Jadi kita melihat waktunya akan datang. Dan Wahyu pasal yang ke-19 ini adalah penggenapan waktu yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, karena dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan, ya, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan telah berjanji, Tuhan akan menepati janjinya, dan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 adalah penepatan janji yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya mereka berseru dengan suara yang nyaring. Haleluya, mereka begitu bersukacita, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Karena keadilan Tuhan, janji Tuhan telah dinyatakan kepada umat manusia. Ya, jadi kita sungguh bersyukur melihat bagaimana Tuhan kita akan menepati janjinya, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-96 juga, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Walaupun hari ini saudara dan saya tidak menemukan kebenaran ini, tetapi suatu hari nanti Tuhan akan menegakkan kebenaran. Ya. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-97, kita juga melihat bagaimana keadilan Tuhan diberitakan oleh langit dan bangsa-bangsa akan melihat kemuliaannya. Ya, di dalam ayat yang ketiga, ya, saudara sekalian, ya. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya,
asapnya naik sampai selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini mereka kembali bernyanyi. Nah, ini adalah Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ketiga. Kembali mereka berseru, kembali mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Haleluya. Mengapa? Karena mereka melihat asap itu naik sampai selama-lamanya. Minggu lalu kita juga membahas tentang bagaimana Babel itu akan dibakar, ya 2 minggu yang lalu kalau tidak salah di pasal yang ke-17, ya. Bagaimana Tuhan menggalakkan raja-raja itu untuk menentang perempuan itu. Jadi kita melihat asapnya itu akan naik dan mereka di sini karena sistem dunia yang begitu merusak kehidupan manusia, sistem ekonomi, sistem politik, sistem agama yang begitu menyakiti hati Allah itu dimusnahkan. Tuhan dengan api membakar semuanya, dengan api membakar kota Babel, ya sama seperti yang pernah terjadi pada Sodom dan Gomora di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Demikianlah kehancuran daripada Babel. Nah, kota itu akan terbakar dan asapnya itu akan naik sehingga orang-orang kudus yang sudah diselamatkan, yang sudah diangkat, memuji Tuhan di surga. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui penghakimannya yang adil itu. Kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Jadi kita melihat ini adalah suatu pujian yang indah yang disampaikan kepada Allah. Sekali lagi, ke-24 tua-tua pada awal daripada pembahasan kitab Wahyu kita sudah menjelaskan bahwa ini mewakili gereja ya, yang diangkat, yang saat itu sudah berada di surga. Jadi saudara dan saya saat itu sudah berada di surga. Dan keempat makhluk ya, yaitu malaikat-malaikat itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Jadi ini masih di surga, nanti pada waktu kerajaan Allah turun ke dunia ini, ya, kerajaan 1000 tahun, Kristus akan duduk di atas takhta di dalam dunia ini. Jadi mereka berkata, amin, haleluya. Singkat pujian mereka, tetapi sungguh berbobot, ya saudara sekalian. Ini kalau kita melihat merupakan suatu cermin daripada apa yang dipuji oleh orang Israel di dalam Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang ke-48, ya, di mana mereka juga dengan suara yang keras, dengan suara yang penuh dengan puji-pujian dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan. Jadi seluruh umat untuk zaman Israel, untuk zaman perjanjian lama pada waktu pemazmur menulis Mazmur pasal yang ke-106 itu, istilah seluruh umat itu tidak umum untuk orang Israel karena orang Israel masih menganggap orang bukan Israel itu kafir, adalah orang-orang yang tidak layak menyembah kepada Tuhan, sehingga mereka tidak akan berkata seluruh umat. Nah, istilah seluruh umat ini sebenarnya merupakan suatu nubuatan tentang akhir zaman, di mana Kristus datang kembali sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, semua mulut akan memuji Tuhan. Ya, semua lidah akan memuji Tuhan. Semua lutut akan bertelut di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang dikatakan seluruh umat manusia. Ya, jadi saudara sekalian akan memuji Tuhan. Jadi itu adalah suatu pujian yang luar biasa. Dan Lukas pada waktu malaikat itu menyatakan diri ya kepada Maria untuk memanggil Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus.
dia katakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi ini adalah janji yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, ya, dan Maria akhirnya memuji Tuhan, ya. Lalu Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 juga mengatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sudah berada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu datang pertama kali, dia tidak datang dalam kemuliaannya. Dia datang dalam kekosongannya, ya, seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua tadi, ya. Dia mengosongkan diri. Dia walaupun mempunyai setara dengan Allah, tetapi tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap dirinya harus mempertahankan kemuliaannya. Jadi dia tidak datang dalam kemuliaan, dia datang dalam kehinaan sebagai bayi. Kemudian dihina oleh manusia, kemudian disiksa oleh manusia sampai kepada puncaknya dia dipaku di atas kayu salib. Jadi pada waktu kedatangan pertama Tuhan Yesus dia dihakimi, tetapi pada waktu kedatangan kedua dia menghakimi. Jadi pada waktu pertama dia diserahkan kepada hakim, tetapi pada waktu datang kedua kali dia adalah hakim untuk semua orang. Ya, jadi di sini dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus akan berada di atas takhtanya dan dia akan menjalankan keadilan, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus menjalankan keadilan, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Ya, itu adalah satu hal yang sungguh-sungguh menghibur, ya. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-7 merupakan alasan terakhir mengapa mengapa para malaikat ke-24 tua-tua bersukacita, bersorak-sorai, berseru haleluya. Yang dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara sekalian, kita nantinya akan dipertemukan dengan mempelai laki-laki kita. Ya, gereja adalah pengantin Allah, Yesus. Ya, jadi perkawinan anak domba. Kita tahu anak domba itu adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kita diberikan kain linen. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-8 mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan saleh orang-orang kudus itu dilambangkan dengan istilah kain lenan halus. Ya, jadi saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang menghiburkan. Ini adalah sesuatu yang penuh sukacita. Karena apa? Karena kita akan dipertemukan dengan Tuhan kita, ya, Yesus Kristus, dan dikatakan di sini hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang 10 gadis yang menantikan Tuhan Yesus, ya. Jadi ada 5 yang siap, ada 5 yang tidak siap. Tetapi di sini tidak menyebutkan apakah ada yang tidak siap, tetapi asal saja kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, berarti kita saat ini sedang menanti, ya, dari berabad-abad, dari zaman dahulu gereja selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu. Kita terus mengharapkan Kristus datang kembali. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ini merupakan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Dia akan datang kembali, Dia akan datang untuk menjadi raja, Dia akan datang untuk menjadi raja yang adil, Dia akan datang untuk menegakkan kebenaran. Ya, dunia hari ini tidak ada kebenaran, tetapi nantinya pada waktu Tuhan Yesus
datang kembali, dia akan menegakkan kebenaran di atas bumi ini. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Ya, jadi saudara sekalian, setiap orang-orang Kristen akan memakai kain lenan halus. Itu sebagai lambang daripada perbuatan baik kita. Ya, jadi perbuatan-perbuatan kita yang benar, perbuatan-perbuatan kita yang saleh, yang dapat diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, ya saya ayat yang ke-19 ayat yang ke-9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Nah, saudara sekalian, ada yang diundang, ada yang merupakan pengantin, saudaranya. Jadi kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Jadi sejarah gereja di sepanjang sejarah percaya bahwa yang dimaksudkan pengantin di sini adalah gereja Tuhan, adalah saudara dan saya yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga yang bertanya, dikatakan di sini mereka yang menerima undangan. Ya, mereka yang menerima undangan. Nah, tentunya kalau pengantin tidak perlu menerima undangan. Ya. Jadi, siapakah mereka yang menerima undangan itu? Nah, itu memang merupakan satu pertanyaan yang masih sering diperdebatkan. Ya, jadi kita percaya bahwa gereja dikatakan di sini dikaruniai memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu di dalam kurung dikatakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, itu adalah perbuatan yang benar, itu akan dilambangkan dengan kain lenan. Kemudian di dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara sekalian. Yohanes sendiri mengatakan pelacur itu adalah penyembah berhala. Tetapi di sini dia sendiri salah menyembah. Dia menyembah kepada malaikat itu. Ya, jadi manusia itu kadang-kadang punya kelemahan. Kita kalau tidak hati-hati, kita akan salah berfokus. Kita akan gampang ya beralih daripada fokus kita kepada Tuhan Yesus dan berfokus kepada sarana yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lebih memuja sesuatu selain Tuhan Yesus. Kita harus selalu mengingatkan kita di dalam kebaktian kita, di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan pribadi kita. Ya, apakah kita berfokus kepada Tuhan Yesus atau kepada yang lain-lain? Kita harus sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati. Jadi di sini kita melihat Yohanes karena begitu kagum dengan apa yang dia lihat. Akhirnya dia tersungkur dan menyembah kepada malaikat itu. Tapi kita bersyukur, malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Jangan menyembah aku. Ya, malaikat itu mengatakan, sembahlah Allah. Nah, kita melihat di sini perbedaan antara malaikat yang benar dengan malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh ingin disembah. Malaikat yang benar membawa kita untuk menyembah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita salah menyembah Dia, Dia mengatakan, jangan menyembah saya. Nah, ini juga merupakan contoh yang baik bagi kita. Kita di dalam mengikuti Tuhan, kita di dalam melayani Tuhan, ya. Kadang-kadang bisa mendengar pujian daripada orang lain, ya. Nah, kita harus hati-hati.
Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, menganggap itu adalah hasil usaha kita. Menganggap itu adalah kemampuan kita. Menganggap itu adalah sesuatu hasil karya kita, saudara sekalian. Sehingga kita gampang gampang mengalihkan orang lain daripada Tuhan kepada diri kita sendiri. Dan kita menerima seolah-olah kemuliaan itu. Tetapi kalau kita belajar daripada malaikat ini, yang malaikat ini membawa kemuliaan kepada Tuhan. Membawa kembali, mengingatkan kembali akan Yohanes. Yohanes, jangan menyembah saya. Jangan tersungkur di depan saya. Sembahlah Allah. Karena dialah satu-satunya yang layak menerima hormat, pujian, dan sembah kita. Jadi saudara sekalian ya, kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus selalu mengingatkan diri kita, fokus kita harus tetap kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Itu yang harus selalu ingat di dalam hidup kita. Walaupun kita melihat ada orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ya. Walaupun kita melihat ada sesuatu yang begitu luar biasa datang kepada kita, ya, mereka mungkin hanya sebagai sarana, ya, mereka hanya sebagai sarana seperti malaikat ini, tidak layak menerima sembah kita, ya. Hanya Tuhan yang layak menerima puji dan sembah kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita selalu mengingatkan diri dan selalu memfokuskan diri hanya kepada Tuhan saja. Jadi pada malam hari ini kita belajar sesuatu yang sangat indah tentang rencana Allah yang akan datang ini, di mana puji-pujian saudara dan saya waktu itu akan berada bersama-sama dengan malaikat yang lain, berada di surga, saudara sekalian. Ya, dikatakan sekali lagi di dalam ayat yang pertama tadi. Ya, dan kemudian daripada itu aku mendengar suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Jadi pada waktu masa sengsara besar 7 tahun itu, saudara dan saya sudah diangkat berada bersama dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan turun sampai ke awan-awan, kemudian mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah kita merupakan himpunan besar orang banyak di surga. Suara-suara haleluya itu kita kumandangkan, kita nyanyikan kepada Tuhan pada waktu itu. Bukankah ini merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan? Bukankah ini merupakan satu pengharapan yang luar biasa, saudara sekalian? Jadi hari ini kita berfokus kepada pengharapan ini. Pengalaman pahit apapun yang terjadi pada hari ini tidak akan mengecewakan kita, tidak akan membuat kita putus asa, karena kita mempunyai pengharapan satu hari kita akan bersama-sama dengan himpunan besar orang banyak itu memuji Allah, menyanyikan lagu haleluya untuk Tuhan kita. Ya, itu adalah satu pengharapan. Biarlah apa yang kita pelajari hari ini boleh menguatkan kita di dalam situasi apapun juga, menghadapi tantangan apapun juga, kita tetap tidak kabur fokus kita kepada Tuhan. Ya. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Mari kita kembali masuk dalam doa. Ya.